Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mariani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, tadi Bu Mariani nanti akan melaksanakan observasi. Jadi sebelum melaksanakan observasi kita ada yang namanya pra-observasi, yang mana nanti di sini kita akan berdiskusi dan juga saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang observasi nanti. Baik, jadi tujuan kita pada hari ini, supervisi kelas nanti yang akan Bu Mariani jalani adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana atau sejauh mana kompetensi yang Ibu Mariani miliki. Kemudian juga kenapa ada percakapan ini atau pra-observasi ini, karena pada awal atau pra-observasi ini kita akan mengetahui langkah-langkah pembelajaran yang nanti akan Bu Mariani lakukan di kelas, ya. Oke, baik. Jadi ada beberapa pertanyaan Bu di sini. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Bu Mariani capai pada saat observasi nanti, tolong dijelaskan. Ya, untuk tujuan pembelajaran saya di sini, saya berharap siswa mampu menjumlahkan bilangan sampai 10. Terus siswa mampu menyelesaikan soal cerita terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi itu yang ingin Ibu Mariani buat dalam tujuan pembelajaran pada saat supervisi nanti, Bu, ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai pada saat kegiatan observasi nanti? Ya, untuk pengembangan nanti saya akan ada 2 poin di sini Pak, yaitu saya menggunakan pengetahuan, 1, kedua keterampilan. Oke, pengetahuan dan keterampilan. Jadi itu yang dititik beratkan. Baik. Jadi itu yang akan dikembangkan nanti nanti akan saya lihat ketika observasi, ya. Untuk selanjutnya, strategi pembelajaran apa yang nanti akan Ibu terapkan pada saat observasi nanti? Strategi yang akan saya terapkan nanti saya gunakan, yaitu saya menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan banyak siswa berdasarkan kesiapan minat dan profil siswa tersebut. Baik, berarti Ibu menggunakan metode ataupun model berdiferensiasi yang mana Ibu mengharapkan dari berbagai macam kebutuhan siswa tadi Ibu dapat mengakomodir semua kebutuhannya. Baik, sangat bagus sekali Bu, ya, pembelajaran itu. Kemudian yang selanjutnya, untuk Ibu tadi kan ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi untuk media sendiri nih Bu, media yang Ibu gunakan sendiri pada saat proses pembelajaran tersebut? Ya, untuk penggunaan media nanti saya akan menggunakan gambar-gambar benda, salah satunya. Nah, terus saya mencontohkan benda nyata atau abstrak yang ada di lingkungan sekitar. Itu seperti salah satunya misalkan batu kerikil, daun-daun kering, ataupun buah-buahan dan sebagainya. Oke, baik. Berarti Ibu yang jelas menggunakan benda-benda yang mungkin sering ditemui oleh siswa Ibu sendiri. Jadi mungkin Ibu juga mungkin berharap hal itu kan mudah diingat, dan juga mungkin ketika dia selesai dari sekolah atau pulang sekolah mungkin bisa diterapkan di rumah masing-masing. Mungkin seperti itu, ya Bu. Jangan bagus Bu media yang digunakan, karena mungkin kalau kita menggunakan media yang susah dijumpai, khawatirnya siswa sendiri cepat lupa dan juga mungkin tidak familiar, kan seperti itu. Ya, baik. Jadi langkah-langkah ataupun semua yang sudah Ibu sampaikan ini sudah termasuk bagus menurut saya. Jadi untuk selanjutnya nih pelaksanaannya Bu nih, pelaksanaan observasi nanti kapan kira-kira Bu Ibu menyusun jadwalnya? Saya akan menyusun jadwalnya perkiraan hari Selasa, Pak. Hari Selasa jam pertama dan jam 2. Oke, baik. Berarti hari Selasa jam pertama itu kelas 1, ya? Iya. Oke, kelas 1. Kemudian setelah ini, ya, kita akan ada lagi perbincangan ataupun diskusi, yakni pasca observasi nanti. Setelah kita observasi di kelas, maka kita akan melaksanakan, nanti akan diskusi lagi, ya, akan melaksanakan refleksi terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Itu baik.
Jadi kita sudah berada di akhir percakapan pra-observasi. Jadi yang terakhir mungkin pertanyaan saya, apa kira-kira yang Ibu dapat dari percakapan kita pada hari ini? Jadi menurut saya dengan adanya observasi ini, saya akhirnya mendapatkan gambaran. Gambarannya itu yaitu media apa yang akan saya gunakan, serta lebih mengerti akan langkah-langkah dalam proses pembelajaran nanti yang akan saya siapkan. Oke. Baik, berarti sudah jelas Ibu sudah mulai mengerti tentang gambaran kan? Iya. Nah, gambaran bagaimana nantinya ketika proses supervisi, baik pada saat observasi dan segala macamnya ini sudah paling tidak ada gambaran ya. Nah, itulah mungkin salah satu manfaat ataupun fungsi daripada percakapan pra-observasi ini. Baik Bu, jadi untuk jadwalnya kita sudah sepakat hari Selasa jam pertama jam pertama dan kedua di kelas 1 Bu ya. Oke, baik, nanti untuk hari ini percakapan pra-observasi ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan nanti proses pembelajarannya berjalan dengan baik Bu, dan apa yang Ibu rencanakan sesuai dengan apa yang Ibu inginkan juga. Oke, baik, jadi saya akhiri. Sampai jumpa nanti ketika pasca observasi dan observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, jadi kita kemarin sudah melaksanakan pra-observasi, yang mana rencana pelaksanaan kita itu untuk mengajarnya adalah hari Selasa kemarin Bu ya. Jadi oleh karena kegiatan kita ternyata berbenturan dengan penilaian akhir semester. Jadi hari ini yang harusnya kita observasi, jadi hari ini kita hanya diskusi ya. Mungkin kita mendiskusikan proses pembelajaran yang mungkin dulu sebelum ini yang sudah Ibu lakukan ya. Jadi kita bincang ringan atau diskusi ringan. Tentunya saya pun akan ada membuat pertanyaan juga Bu untuk mungkin kelancaran observasi nanti ke depannya. Kita kan juga akan melaksanakan juga yang namanya observasi lagi setelah libur lah Bu ya. Setelah libur atau bertepatan dengan bulan Januari atau Februari itu kita juga akan melaksanakan observasi langsung. Kalau ini kita hanya diskusi. Baik Bu ya, ada beberapa hal yang harus kita diskusikan dan mungkin ada yang saya tanyakan. Yang pertama ini mengenai proses pembelajaran yang Ibu lakukan sebelum ini ya. Yang pertama, bagaimana biasanya Ibu melaksanakan proses pembelajaran? Saya melaksanakannya seperti biasa, yaitu menggunakan FPP serta media-media untuk mencapai pembelajaran tersebut. Oke, berarti Ibu tetap untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, berarti Ibu menggunakan media sebagai alat bantu untuk supaya dapat mencapai tujuan itu Bu ya. Oke, baik. Jadi memang rata-rata pun seperti itu Bu ya, biarpun kawan-kawan yang lain memang rata-rata memang juga seperti itu. Mungkin pada saat proses pembelajaran tersebut adakah kira-kira hambatan dalam proses belajar mengajar? Saya rasa hambatan itu ada, yaitu kadang-kadang kita menggunakan alat elektronik itu seperti laptop, M-Focus. Nah, ada kendalanya, yaitu kendalanya salah satunya mati lampu. Nah, jadi barang tersebut tidak bisa kita gunakan lagi kalau sudah mati lampu. Betul. Jadi betul juga. Mungkin itu yang barang sifatnya elektronik, yang memerlukan listrik. Jadi ketika mati lampu itu tidak bisa digunakan. Oke, baik. Berarti memang itu termasuk dalam kendala teknis ya. Nah, jadi pertanyaan mungkin yang selanjutnya Bu. Jadi apakah proses pembelajaran tadi sudah sesuai dengan yang direncanakan Bu? Iya, sesuai. Itu sudah sesuai dengan apa yang namun, direncanakan. Di balik itu namun kadang ada yang keluar dari alur pembelajaran ya. Nah, di FPP misalnya ada siswa yang tiba-tiba karena sakit, Betul. itu dan sebagainya. Oke, berarti untuk hal-hal yang tidak kita duga. Iya, yang tidak kita Betul duga. juga ya, kadang-kadang memang anak itu awalnya baik, sehat, bermain, tahu-tahu tiba-tiba pada saat pembelajaran demam segala macam. Oke, baik, itu juga termasuk kendala teknis ya Bu ya. Oke, baik. Jadi untuk
hal tersebut, kira-kira yang menjadi kesulitan Ibu ketika itu gimana? Apa yang menjadi kesulitan? Kesulitan saya di situ kadang-kadang waktunya tidak cukup. Betul. Ya, waktu tidak cukup. Terus karena ada yang sakit, ya, dan juga anak yang lain pun kadang-kadang kurang fokus dalam pembelajaran. Ketika ada anak yang sakit tadi, Iya. betul. Jadi ketika kita fokus terhadap yang sakit, mungkin yang lain kan akan terganggu. Iya. Nah, mungkin ini mengganggu proses pembelajaran juga, Bu ya. Iya. Oke, baik. Jadi untuk untuk diskusi kita pada hari ini, kita sudah sampai di penghujung diskusi yang memang seharusnya kita hari ini observasi, tapi mungkin dengan adanya semacam identifikasi kesulitan mungkin untuk kedepannya hal itu dapat kita perbaiki, Bu ya. Mudah-mudahan sehingga jadi proses pembelajarannya menjadi baik dan juga menjadi terencana sesuai dengan alur pembelajaran yang Ibu buat. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Nanti setelah ini kita juga akan melanjutkan diskusi lagi namanya pasca observasi, Bu ya. Oke, sip. Jadi untuk ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah Pak, sehat saya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Amin. Baik, Bu, jadi kegiatan kita kali ini adalah pasca observasi, yang mana nanti kita akan diskusi dan juga mungkin akan ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya berikan kepada Bu Mariani ya. Oke. Baik, jadi percakapan hari ini itu hanya sebatas ataupun merefleksikan hasil pembelajaran kita ataupun proses pembelajaran yang Bu Mariani lakukan. Oke, baik Bu ya. Jadi yang pertama, pertanyaan saya adalah bagaimana perasaan Ibu terhadap pelaksanaan observasi kelas yang sudah berlangsung selama ini? Iya. Kalau menurut perasaan saya Pak, saya merasa gugup. Merasa gugupnya karena saya diawasi. Iya. Namun dengan adanya seperti ini, lama-kelamaan saya mengajarnya lebih baik. Ya, mengajarnya lebih baik karena mungkin saya sudah terbiasa. Oke, berarti mungkin yang pertama gugup ya. Iya. Sama lah mungkin rata-rata guru pun mungkin memang juga ada merasakan hal seperti itu karena biasanya kan kita mengajarnya tanpa diawasi oleh kepala sekolah atau pengawas atau rekan kerja. Nah, tiba-tiba ada diawasi oleh rekan kerja. Iya. Baik, untuk selanjutnya bisa ceritakan kembali, Bu, area pengembangan apa saja yang Ibu lakukan ataupun langkah-langkah tahap-tahap apa yang Ibu lakukan pada saat observasi berlangsung? Iya. Untuk tahapannya saya sesuai dengan yang ada di FPB. Kalau untuk area pengembangnya, saya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa. Ya, ya untuk pengetahuan itu, ya, di sini saya mengharapkan anak mampu menjumlahkan bilangan sampai 10. Terus untuk keterampilannya, anak mampu mempraktikkan penjumlahan menggunakan media yang tersebut. Oke, baik. Berarti kalau pengetahuan bisa menjumlahkan, sedangkan keterampilan itu bisa mempraktikkan langsung. Ya, betul sekali dulu ya. Berarti anak itu yang pertama mungkin dia bisa ketika kita kasih soalnya. Nah, kemudian juga bisa mungkin dia ke depan untuk mempraktikkan langsung. Oke, itu di keterampilannya, Bu ya, betul. Kemudian menurut Ibu, area pengembangan tadi itu sudah berhasil atau tidak? Untuk keberhasilan Pak, menurut saya sudah berjalan dengan baik. Ya. Namun, ya tentu saja masih ada yang perlu ditingkatkan. Mungkin memang harus ada yang ditingkatkan. Iya, ya namanya saja kan. Mungkin ada yang kita bicarakan sebelumnya, ada kendala-kendala non teknis yang memang tanpa kita sadari. Kemudian yang selanjutnya nih, Bu, menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran ketika observasi tadi? Kalau untuk kekurangan atau hambatan itu Pak, ya tentunya masih ada. Ya.
Misalnya ada beberapa siswa yang enggan ya mengikuti kegiatan pembelajaran ataupun kurang aktif. Oh, berarti ada yang beberapa siswa yang Iya. kurang aktif. Jadi itu ada kendala ataupun hambatan-hambatan yang Ibu lakukan. Oke, baik. Berarti saya catat di sini ada yang kurang aktif dan juga enggan mengikuti pembelajaran seperti itu. Iya. Oke. Jadi untuk yang selanjutnya Bu, kenapa itu bisa terjadi Bu? Ya, mungkin saya keliru dalam mengelompokkan anak berdasarkan minat belajar. Oke, Itu tadi. salah satunya. Betul, berarti menurut Ibu kenapa anak ini enggan dan juga kenapa anak ini mungkin kurang minatnya karena pengompokannya Ibu ya. Betul. Memang anak itu dalam pembelajaran diferensiasi itu memang kita tekankan itu kalau bisa itu dipisah berdasarkan minat, kemudian profilnya juga. Iya. Ya, kesiapan belajarnya, minat dan juga profil. Baik Bu, kemudian kita tadi itu sudah tahu dengan kelemahan ataupun kendala tadi ya. Nah, jadi rencana ke depan ini gimana Bu? Rencana ke depan mungkin saya akan membagi kelompok ya, berdasarkan minat belajar siswa tersebut. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik ya, agar pembelajaran lebih optimal. Oke, baik. Nah, itu yang sangat luar biasa menurut saya Bu yang Ibu sampaikan. Jadi betul, memang anak ini kan berbagai macam tipe belajarnya. Iya. Nah, ada yang misalnya suka mendengar, melihat, dan juga mungkin dia suka praktek langsung. Iya. Ya, auditori, kinestetik maupun visual tadi. Betul Bu. Jadi memang harusnya menurut saya memang sangat betul yang Ibu akan lakukan terhadap kendala-kendala yang Ibu sampaikan Iya. tadi. Baik, itu sangat bagus Bu, sangat luar biasa. Nanti udah mau di penghujung acara nih ataupun di penghujung pembicaraan. Jadi untuk actionnya sendiri kira-kira apa yang Ibu sampaikan tadi kira-kira kapan Bu? Secepat mungkin Pak. Saya berharap secepat mungkin setelah ini ataupun awal semester 2 nanti saya akan. Oke, baik. Berarti menurut Ibu awal semester 2 akan Ibu terapkan ya pengelompokan yang betul-betul berdasarkan minat belajar tadi dan juga kesiapan dan juga profil siswa tadi. Tentunya bukan saya mengulangi, cuma ingin menguatkan. Jadi memang pengelompokan tadi akan Ibu lakukan ketika nanti di awal semester. Iya. Ya, oke, baik. Jadi mudah-mudahan setelah Ibu melaksanakan nanti Ibu juga bisa berbagi kepada saya Bu ya. Nanti saya tunggu nih. Iya Pak. Saya tunggu, mudah-mudahan Ibu bisa berbagi dan ya siapa tahu saya pun bisa mengikuti juga seperti itu. Oke, baik, kita selesai sampai di sini karena masalahnya pun kita tadi sudah keluar dan perencanaan untuk menanggulangi permasalahan yang Ibu sampaikan pun sudah ada, kemudian eksekusinya pun Ibu sudah ada, sudah terjadwal pada saat awal semester Bu ya. Nah, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu terapkan nanti berjalan dengan baik hingga nanti kita mencapai tujuan pembelajaran itu dengan sempurna, dengan lebih optimal. Oke Bu, cukup sekian. Mungkin saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini bukan yang terakhir. Nanti kita akan ada diskusi lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.